Beberapa laporan menyebutkan beberapa keris benda pusaka ada di pelelangan internasional, berpindah tangan ke kolektor swasta secara diam-diam. Halo warga bumi, di episode kali ini kita akan mencoba diskusi tentang warisan budaya benda pusaka Keraton Yogyakarta. Pusaka memang terkadang secara umum sering kita lihat atau kita bayangkan sebagai benda yang sakral. Di Jawa, pusaka itu bukan hanya sekedar benda mati, tapi mengandung nilai-nilai, makna-makna yang memang bisa kita pelajari sebagai sebuah proses perjalanan peradaban. Di balik megahnya keraton, tentu kita ketahui bahwa banyak tersimpan benda-benda pusaka, warisan-warisan leluhur yang memang patut untuk kita jaga dan lestarikan, kita maknai untuk bisa dipelajari hingga saat ini. Namun pertanyaannya adalah, siapa yang memang saat ini menguasai benda-benda tersebut? Apakah keraton punya otoritas atau memang ada aturan-aturan yang memang diperuntukkan tentang benda-benda pusaka tersebut? Mari kita mundur ke masa lalu, bahwa Keraton Surakarta itu merupakan penerus dari Kerajaan Mataram Islam yang telah perjanjian Giyanti itu dibagi menjadi dua, yaitu Kesultanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Setelah perjanjian Giyanti, kerajaan dibagi dua menjadi Kasuhunan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Menurut adat Jawa, pusaka-pusaka tersebut bukan hanya sekedar properti, tapi menjadi sebuah penanda kekuasaan, penanda tahta bagi para raja. Namun yang menarik, sejak tahun 2004, gelar Pakuwono VIII menimbulkan dualisme yang memecah keraton dan publik. Dua tokoh dari kesultanan, dua tokoh dari keluarga bangsawan, yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Ngabehi dan Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Tejowulan sama-sama dinobatkan menjadi raja. Ngabehi diakui sebagai besar, keluarga, dan abdi dalam, sementara Tejowulan didukung sebagai kalangan politikus dan aparat. Akibatnya terjadi ketidakseimbangan, saling mempengaruhi, terjadi perebutan kewenangan dan kekuasaan, sehingga tentu saja termasuk yang berkaitan dengan pemilikan benda-benda pusaka. Keris-keris pusaka kabarnya sempat dipindahkan atau bahkan disembunyikan. Beberapa sumber menyatakan beberapa pusaka-pusaka tersebut dikunci di dalam sebuah ruangan, tapi juga ada yang berpendapat lain bahwa pusaka-pusaka tersebut dibawa keluar dari keraton tanpa sepengetahuan struktur adat. Konflik ini terjadi cukup lama, belasan tahun. Tentu dampaknya beberapa kegiatan-kegiatan ritual yang memang tentu saja memerlukan benda-benda pusaka sempat vakum. Pada tahun 2012, terjadi perundingan damai. Ngabehi akhirnya diakui sebagai Pakuwono VIII yang sah, sedangkan Tejowulan diberi gelar kehormatan. Namun luka kultural dan warisan konflik tetap membekas hingga hari ini. Lalu bagaimana dengan status benda-benda pusaka? Inilah yang menjadi wilayah abu-abu hukum. Secara adat, benda pusaka adalah milik keraton. Ia dijaga oleh abdi dalam dan hanya boleh disentuh pada waktu-waktu tertentu yang dianggap sakral. Tapi secara hukum negara, pusaka keraton tidak selalu tercatat dan terinventarisasi dengan baik, dan ini juga tentu menjadi persoalan lain. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, pusaka seperti keris, tombak, dan lain sebagainya itu termasuk ke dalam benda cagar budaya tak bergerak dan harus dilindungi. Namun pada prakteknya, karena terjadinya konflik, proses tersebut sedikit rumit dan sulit untuk dilakukan. Keris Kiai Ageng Kopek misalnya, bukan hanya sekedar lambang kekuasaan Pakubuwono, ia adalah simbol keterhubungan antara raja, rakyat, dan leluhurnya. Dalam ritual tertentu, keris ini dipercaya menyerap niat dan harapan rakyat yang dipimpin oleh raja. Jika pusaka ini hilang dan diperbutkan, bukan hanya keraton yang kehilangan. Lebih dari itu, bangsa ini tentu akan kehilangan identitasnya. Jadi pertanyaannya adalah, bukan lagi siapa yang menguasai benda-benda pusaka itu, tapi lebih lanjut kita perlu mempertanyakan sejauh mana kita dapat menjaga dan melestarikan benda-benda pusaka tersebut. Karena jika budaya hanya menjadi perebutan, maka yang terjadi adalah sebuah kebudayaan tanpa kehormatan. Dalam hidupnya, manusia tidak pernah terlepas dari kebudayaan dan adat istiadat. Budaya juga bisa menjadi sebuah
identitas dan ciri dari manusia. Maka tidak heran setiap kelompok atau komunitas memiliki identitas dan budayanya yang khas dan tentu berbeda-beda. Surakarta tak mungkin dipisahkan dari keris. Bukan hanya karena kota ini terkenal oleh keris-kerisnya yang indah, tapi juga tentu saja kota ini memang tidak terlepas dari riwayat-riwayat keris-keris bersejarah. Tentu saja setelah keris dinobatkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya, sekarang ini keris tidak hanya dipandang sebagai sebuah karya seni rupa. Lebih dari itu, keris memiliki nilai-nilai dan simbol-simbol yang bisa selalu dimaknai. Pada zaman dahulu, pembuatan keris itu memang pekerjaan para empu. Banyak kisah-kisah tradisi lisan yang menyampaikan bahwa pada saat itu, para empu membuat keris-keris tanpa ditempa. Artinya memiliki kesaktian, cukup hanya menggunakan tangan. Memang cerita tersebut agak sulit untuk dibuktikan. Kisah tersebut mungkin lebih cenderung kepada bagaimana menghormati sebuah karya para empu dan mengangkat kesakralan suatu keris tersebut. Falsafah kehidupan yang terkandung dalam keris saat ini memang belum begitu bisa diketahui secara umum dan secara luas. Sebagian masyarakat saat ini cenderung memang melihat keris hanya sebagai benda pusaka, jimat yang mampu memberikan kemudahan dalam hidup. Masyarakat masih terjebak pada mitos-mitos karena memang jelas kita sudah hampir kehilangan akar budaya. Kemungkinan tulisan-tulisan sejarah tentang keris di masa lalu terdampak oleh penjajahan dijarah dan diambil. Kita hanya tersisa kisah-kisah tahayulnya. Beberapa laporan menyebutkan beberapa keris, benda pusaka, dan lain sebagainya itu ada di pelelangan internasional. Diduga beberapa benda pusaka berpindah tangan ke kolektor swasta secara diam-diam. Ada rumor juga bahwa beberapa oknum bangsawan membawa benda pusaka ke luar negeri. Apakah benar? Tidak ada yang berani untuk memastikan. Tapi yang jelas, hilangnya benda pusaka tidak hanya berhubungan dengan kehilangan benda antik. Lebih dari itu, kita akan kehilangan mata rantai sejarah. Oke, untuk episode saat ini kita akhiri. Mudah-mudahan konten ini bermanfaat, menjadi ruang untuk belajar kita bersama, termasuk saya. Tentu saja konten ini saya buat justru sebagai proses pembelajaran yang utama adalah untuk diri sendiri. Sehingga saya berharap kawan-kawan bisa berkenan berdiskusi di kolom komentar. Jika tertarik terhadap konten-konten seperti ini, kawan-kawan bisa subscribe, share, sehingga lebih bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Salam Suara Bumi.